Ibu. Kami mahasiswa dari kedatangan kami di sini mewawancara Ibu. Apakah Ibu sedia bersaudara-saudaraan? Bisa, adik bertiga sangat bisa. Baik, sebelum kita mulai dengan wawancara singkat ini, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ada itu, kita waktu Ibu untuk Baik, saya Kepala SDE Pijang atas nama Ibu Edel Firdes, biasa disapa singkatnya saja itu Ibu Edel. Asal saya dari Bola-Poli, tapi sekarang tempat domisili kami itu di Kelurahan Buring, tepatnya di Nangahure Bukit. Status sudah berkeluarga, suami 1, anak 2 orang. Di sini saya sudah menjadi kepala sekolah di sekolah ini, di lembaga ini, masuk tahun yang ketiga. Mungkin itu saja. Kami juga akan memperkenalkan diri kami bertiga. Perkenalkan, nama saya Karina Deosulo, biasa dipanggil Karin, asal dari ND. Terus ada Perkenalkan, nama saya Gabriela Maricudo Monang, biasa dipanggil Rila, asal dari Bagiti. relay. Oke, terus Perkenalkan, nama saya Donata, biasa dipanggil Ona, asal dari Bola. Baik Ibu, kita mulai saja. Di sini kami mewawancara Ibu tentang implementasi MBS di sekolah SDI 3. Ada beberapa yang perlu kami tanyakan kepada Ibu. Sebelumnya kami jelaskan dulu mengenai implementasi MBS. Implementasi MBS atau manajemen berbasis sekolah merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan produktif. MBS merupakan paradigma baru manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Nah, di sini yang ingin kami tanyakan kepada Ibu, bagaimana penerapan MBS di sekolah SDI 3 ini? untuk penerapan MBS manajemen berbasis sekolah itu biasanya ada beberapa langkah itu awalnya itu biasanya perencanaan. Dari perencanaan lalu kita masuk ke pengorganisasian, kita ke pelaksanaan, evaluasi dan monitoring, pengawasan, penilaian. Lalu untuk penerapannya itu sendiri menyangkut MBS itu biasanya perencanaan itu melibatkan masyarakat atau orang tua murid dalam hal ini ya, dan tidak mungkin dalam perencanaan itu kami harus undang semua orang tua murid dari kelas 1 sampai 6, itu kan tidak mungkin. Jadi biasanya itu hanya wakil ya, pengurus komite, entah itu dia ketua, kalau ketua berhalangan berarti pokoknya ada pengurus komite dan juga wakil orang tua. Perencanaan ini yang biasanya melibatkan orang tua itu biasanya terjadi itu di awal tahun ajaran. Kalau menyangkut keuangan, karena ada di sekolah itu ada beberapa manajemen administrasi, ada keuangan, pengelolaan dan seterusnya. Kalau keuangan itu biasanya di awal tahun anggaran. Kalau menyangkut proses pembelajaran itu biasanya di awal tahun ajaran. Awal tahun ajaran itu terjadinya sekitar bulan Juli.
Sedangkan di keuangan, untuk manajemen keuangan itu disesuaikan dengan tahun anggaran. Itu biasanya Januari. Kalau molor sampai dengan Februari. Itu biasanya sudah untuk bahas tentang itu. Dan itu biasanya melibatkan masyarakat sekitar. Baik, kedua, apakah penerapan NDS di sekolah ini sudah berjalan dengan baik dan meningkatkan mutu pendidikan? Ya, kalau mau dibilang apa, ya sudah dilaksanakan. Namun untuk peningkatan mutu memang sih ada peningkatan, tetapi kita harus akui ya peningkatannya itu memang ada peningkatan, tetapi itu sangat tergantung karena untuk meningkatkan mutu satu pendidikan, apalagi di lembaga pendidikan dari kelas 1 sampai kelas 6, itu bukan hanya dari sekolah bersama masyarakatnya, tetapi itu juga tergantung dari situasi dan kondisi. Tetapi ya kelihatan selama ini dari peningkatan mutu itu dari tahun ke tahun itu umumnya dia mengalami peningkatan. Baik, selanjutnya ingin saya berikan kepada kebaikan. Baik, yang berikut bagaimana peran para guru di sini serta mengimplementasikan MBS. Kalau menyangkut peran para guru, itu para guru sangat terlibat aktif karena biasanya ketika proses pendidikan itu berjalan, proses pembelajaran berjalan, itu kalau ada masalah menyangkut anak didik, itu biasanya langsung disampaikan ke orang tua. Entah itu kalau kelas-kelas besar, itu biasanya mereka punya WA group kelas. Itu terutama di kelas 6. Tetapi kalau kelas 1 sampai kelas 5, itu biasanya ketika ada masalah langsung mereka sampaikan ke orang tua. Selain sampaikan ke orang tua, biasanya pastinya terlebih dahulu mereka harus sampaikan dulu kepada sekolah. Seperti itu. Yang berikut, hambatan apa yang Ibu hadapi sebagai kepala sekolah dalam menerapkan atau mengimplementasikan MBS? Hambatannya itu kalau di sini ada sebagian kecil orang tua itu yang mungkin masih kurang ada perhatian terhadap proses kegiatan pembelajaran dan segala macamnya yang berlangsung di sekolah, karena di sini ini di Urung Pigang ini sebagian besar orang tua itu umumnya ekonominya itu masih boleh dikatakan masih sangat rendah, sehingga mereka itu lebih banyak ke buruh kasar, buruh batu merah. Mereka harus kerja orang punya batu merah, lalu mereka biasanya meninggalkan anak ketika pagi-pagi mereka harus pergi ke dan lalu ada juga sebagian orang tua yang pergi merantau, lalu anaknya itu ditinggalkan bersama kakek atau nenek, sehingga tetapi itu hanya seberapa saja, tidak semua hambatan itu yang sering kami alami. Baik, selanjutnya teman saya akan memberikan pertanyaan berikut. Baik, Ibu sahabat saya dulu penelitian MBS. Model MBS disebut manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada kepala sekolah
fleksibilitas kepala sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah. Baik, pertanyaannya, apakah selama ini model MBS berjalan dengan baik? Kalau fleksibel, otonomi sekolah itu oke. Biasanya selama ini ya kami selalu fleksibel. Soal kalau penerapan metode dan segala macam itu biasanya dari fleksibel serahkan ke guru-guru. Metode ini kurang tepat, guru-guru silakan punya inisiatif, punya kreatif untuk ganti metode. Tetapi kalau ke fleksibel ke masyarakat, ya itu mungkin saya harus akui, karena hanya saat-saat tertentu saja kita bisa bertemu dengan orang tua murid secara keseluruhan. Karena itu biasanya hanya pada saat pembagian rapor, pengumuman kelulusan. Sedangkan yang pertemuan yang kecil dengan orang tua itu mungkin ketika ada sesuatu yang sifatnya situasional, nah itu kami bisa hadirkan orang tua. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya tentang prospek gaji guru. Bagaimana peran para guru di sini dalam mengimplementasi MBS? Kalau di sini ini, di sekolah ini, kami semua itu ada 13 orang. Itu sudah termasuk dengan kepala sekolah, pegawai, dan penjaga. Dari 13 ini masih ada 4 orang yang honor. Sedangkan 9-nya itu adalah sudah menjadi ASN. PAS ada 7 orang, 2 orang P3K, lalu honornya itu masih ada 4 orang. Tetapi syukur puji Tuhan bahwa tahun ini kami mendapat 2 tenaga lagi yang lolos dalam P3K, sehingga mudah-mudahan di tahun ajaran baru, kalau seandainya SKP 3K itu sudah keluar, itu tinggal 2 tenaga honor. Lalu untuk gaji, kalau gaji kami para PNS dan ASN dan P3K itu kan biasanya sudah dibayar oleh negara. Sedangkan yang untuk teman-teman kami yang masih honor itu ada yang mendapatkan honor dari BOS, ada juga yang dari komite. Itu ada honor BOS dan ada komite. Tapi selama ini ya gaji mereka ada yang sudah UMR dan ada yang mendekati UMR. Seperti itu. Bagaimana tanggapan ibu misalnya seorang guru honorer yang satunya mengajarnya aktif, guru honorer yang satunya juga mengajarnya tidak aktif. Dari kedua guru tersebut, apakah gajinya tetap sama ataukah guru yang aktif itu gajinya lebih sedikit daripada guru yang aktif? Baik, kalau seandainya dari saya pribadi, itu mungkin kita harus lihat ada beberapa hal yang menjadi penilaian. Kalau seandainya saya melihat, ya pastinya saya pilih yang aktif itu harus lebih besar daripada yang kurang aktif. Tetapi untuk memberikan honor itu tidak hanya dilihat dari keaktifannya, tetapi bisa juga dari pengalaman kerjanya, masa kerjanya, termasuk salah satunya itu adalah kinerjanya itu yang menyangkut keaktifan. Lalu kalau kami di sini untuk honor itu biasanya dibahas 1 kali
untuk 1 tahun anggaran, 1 tahun anggaran. Itu bahas ini karena ini menyangkut keuangan itu bersama komite, wakil orang tua itu duduk bersama-sama. Oh ya, ini masa kerjanya sudah sekian lama. Dia ini gajinya baru sekian. Bagaimana? Nah, itu berdasarkan usaha. Sehingga oh yang ini harus dikasih naik. Tapi bisa oh yang ini dia sudah lama tapi kerja. Itu berarti harus ada tim khusus lagi. Nah, sehingga diperhitungkan. Ibu sebelum saja wawancara dipilih mengenai implementasi MBS di sekolah kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang meluangkan waktu untuk kami bertiga. Dan kami juga sangat-sangat bersyukur Ibu telah menerima kami, walaupun hanya sebentar saja kami wawancara. Kami juga minta maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang baku, kami minta maaf banyak. Kami berharap semoga sekolah ini tetap maju dan tetap jaya di masa ini menjadi kepala sekolah. Sekian. Terima kasih juga Ade. Bukan mengganggu, tetapi ini saya rasa baik juga karena adik-adik mereka ini adalah merupakan generasi penerus. Kami ini tidak mungkin akan tetap seperti ini. Kami ini suatu waktu harus berhenti. Dan adik-adik mereka calon-calon guru ini yang akan menggantikan kami. Terima kasih atas kunjungannya. Selamat pagi ya. Oh, Pak Leban.